Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima uhlika wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para guru, para pinisepuh, aji sepuh kasepuhan, sesepuh moro sepuh, sahur sepuh. Wabil khusus jajaran ketakmiran Masjid Al-Furqon, nggih menika Ketua Takmir Bapak Ustadz Khairul Anam SAG MPDI, dan juga kepada seluruh panitia kegiatan Ramadan 1446 Hijriah, Bapak Haji Zainal Abidin SEMM selaku ketua, dan juga kepada Bapak Haji Bapak Haji Kastolah selaku sekretaris ingkang kula mulyaken, lan sedaya ingkang hadir wonten menika majelis, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ngantuin ngan tuat, netizenat ingkang kula mulyaken. Monggo sareng-sareng kita aturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan sami bisa berkumpul di sini melaksanakan ibadah sholat tarawih malam 23 dalam keadaan sehat walafiat, dan saya lihat hikmat sedoyo, hikmah semua. Mungkin ada yang ngantuk, itu hal yang biasa karena kecapean dalam bekerja dan berkegiatan. Tapi nikmatnya ibadah kita di bulan Ramadan ini, setiap malam ada banyak teman yang melaksanakannya. Berbeda di bulan-bulan lainnya, biasanya hanya tertentu saja. Tapi ini hampir semua orang melaksanakan ibadah qiyamul lail di bulan Ramadan di masjid dan lain sebagainya. Maka dari itu kita patut bersyukur karena mempunyai lingkungan yang baik, mempunyai masyarakat yang positif yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi satu-satunya besok bisa memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini kita sudah masuk ke 23, malam 23. Mungkin saja pengalaman spiritual dari kita semua itu berbeda-beda. Ada kalanya melaksanakan ibadah puasa sejak pertama itu sudah ada getaran, hatinya sudah mulai menuju ke satu titik, sudah tidak begitu silau terhadap dunia barangkali. Tapi ada yang masih sama, tidak ada efek apapun, hanya biasa-biasa aja. Maka kita mungkin selalu ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, tetapi tidak tahu caranya. Maka Rasulullah SAW memberikan cara untuk memperoleh malam Lailatul Qadar. Di antaranya ibadah di 10 hari terakhir.
itu sunnah. Persoalan nanti mendapatkan Lailatul Qadar di hari itu atau tidak, itu tergantung masing-masing. Allah menurunkan Lailatul Qadar mulai hari pertama hingga terakhir bisa jadi, karena Allah punya sifat jaiz, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, diperkuat dengan firman-Nya, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya jika memang berkehendak untuk diturunkan Lailatul Qadar di hari pertama pun Allah bisa. Tetapi wallahu a'lam bishawab, kita menjadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memperoleh kebaikan atau kemuliaan di bulan Ramadan ini. Seperti kemarin di malam 22, cuaca yang begitu cerah, tidak ada hujan, tidak ada panas, sejuk, tidak terlalu sejuk dan juga tidak terlalu panas. Ini merupakan salah satu malam, ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Tetapi kembali lagi menjadi hak Allah untuk menurunkan apakah di malam 21 kemarin, 22 atau nanti malam. Karena menurut Imam Ghazali yang kemudian menulisnya di dalam kitab Hasyiatul Jamal dan juga I'anatul Talibin, dijelaskan setiap melaksanakan puasa di hari Sabtu untuk pertama kalinya di bulan Ramadan, maka biasanya Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah di malam 23. Tetapi beliau juga menyampaikan di kesempatan yang lain yang kemudian ditulis di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, menyampaikan bahwa setiap Sabtu atau permulaan Ramadan di hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan diturunkan di malam 21. Tetapi itu hanyalah sebatas pendapat, pengalaman pribadi beliau, pengalaman spiritual beliau mungkin saja berbeda dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang kita rasakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan menjadikan kita semakin termotivasi untuk menjadi hamba Allah yang selalu dekat dengannya. Ibadah tiap malam, ibadah tiap hari, bahkan menahan amarah di dalam keseharian kita. Kita sedang berpuasa, ada yang memancing amarah, tapi kita melakukan fokus kepada ibadah puasa kita. Saya sedang berpuasa, saya tidak akan marah. La taghdab walakal jannah, saya tidak akan marah. Bahkan dia menjadi orang yang sabar. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Sabar lalu diminta untuk rajin melaksanakan ibadah, terutama sholat. Bahkan Rasulullah menyampaikan, sabar itu adalah sesuatu yang digemari oleh Allah, sehingga banyak di dalam Al-Quran kata-kata sabar dan berdampingan dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Tapi ada fadilah yang utama dari kesabaran itu, seperti Allah sampaikan, wama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa Allah akan memberikan atau mencukupkan pahala yang luar biasa besok di akhirat yang tidak terhingga, bighairi hisab. Selain itu, di dalam Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk bisa berbagi kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan. Dan kita tahu bahwa kapanpun selain bulan Ramadan, kalau kita mau bersedekah, mau berbagi, itu pun bisa. Tidak ada batasan bulan apa yang akan kita lakukan kebaikan-kebaikan itu. Kita bersedekah, kita berinfak, berbagi, dan kita tahu semuanya pahalanya sangat besar. Belum kita bahas tentang zakat, tapi sedekah saja itu perumpamaannya seperti halnya satu biji yang kita sampaikan, tapi kita bisa menumbuhkan 700 biji lainnya. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kita berinfak, bersedekah, itu satu biji saja bisa menumbuhkan tumbuhan 7 tangkai, di mana satu tangkainya menghasilkan 100 biji lainnya, sehingga total adalah 700 biji lipat gandanya dari satu saja. Ini juga selalu kita lakukan di bulan Ramadan. Tidak ada keraguan, tidak ada iman di dalam hati untuk menyampaikan apa yang kita punya. Kita punya masakan, kita berikan kepada yang lainnya untuk takjil berbuka puasa. Kita punya
sedikitnya rezeki kita belikan buah-buahan untuk diberikan kepada orang-orang yang tadarusan di masjid. Kemudian kita punya sedikitnya harta kita bagikan kepada fakir miskin dan juga anak yatim. Itu rata-rata di bulan Ramadan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, yaitu memberikan rasa empati dan simpati kepada sahabat kita yang mungkin kekurangan. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak bisa dikatakan dia sebagai seorang mukmin jika dia belum mencintai saudaranya, sahabatnya, sama halnya mencintai dirinya sendiri. Artinya, ketika kita melihat kekurangan-kekurangan di sana, keluarga kita yang lainnya mengalami musibah atau mengalami kemunduran dalam karirnya sehingga ekonominya terpuruk, kita mau membantu dengan sukarela, dan itu rata-rata kita rasakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, dari apapun yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan hendaknya menjadi motivasi dan menjadi langkah ke depan kita, sehingga di bulan-bulan lainnya, yaitu mulai bulan Syawal, bulan peningkatan amal, kita tetap melanjutkan itu dan menjadikan lingkungan kita menjadi lingkungan masyarakat madani, masyarakat yang islami, yang selalu taat kepada Allah dalam beribadah, rajin, istiqomah dalam melaksanakan salat jamaah, salat subuh terutama. Dan bahkan kita tahu di Qiyamul Lail kita laksanakan tiap hari, bukan hanya 10 hari terakhir, tapi hampir tiap hari. Dan ini menjadi kebiasaan yang bagus yang akan kita lanjutkan di bulan-bulan yang akan datang. Menjadi masyarakat yang islami, menjadi masyarakat yang sangat peduli terhadap sesamanya. Dan ini tentu menjadi keberhasilan kita. Insya Allah dengan kita melakukan itu semua, dengan kita mentradisikan di bulan-bulan berikutnya, artinya kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita tetap berada di jalur yang tepat, yaitu melaksanakan kegiatan ibadah secara ikhlas dan penuh dengan keinginan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.